Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita sudah sampai pada materi geometri yang kedua ya. Jadi hari ini kita bahas tentang apa? Kesebangunan. Oke. Apa saja yang akan kita bahas? Kita akan bahas, kita punya 4 topik ini ya. Jadi yang pertama kesebangunan memanfaatkan sudut-sudut, yang kedua memanfaatkan sisi sudut sisi, yang ketiga memanfaatkan sisi, dan yang terakhir adalah perbandingan luas via kesebangunan. Oke, kemarin kita kan sudah punya perbandingan luas dasar, perbandingan luas lanjutan, ini yang ketiga perbandingan luas lewat kesebangunan. Oke, kita lihat seperti apa itu. Oke, jadi ini hal mendasar yang perlu kita ketahui dari kesebangunan ya. Jadi yang pertama apa? Misal kita punya segitiga ABC dan PQR. Oke, kita gambarkan dulu ABC dan PQR. Oke, ABC, PQR. Oke, maka apa katanya? Kalau ABC ini sebangun dengan PQR, maka bisa kita pastikan apa? Semua sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama ya. Jadi anggaplah ini posisi gambarnya sudah saya sesuaikan dengan sisi yang bersesuaian. Jadi berarti AB banding PQ ya. Itu akan sama dengan BC banding QR dan akan sama dengan AC banding PR dan artinya sama dengan sesuatu nilai. Kita katakan itu adalah K kecil ini ya. Oke, terus akibatnya apa lagi? Kalau sudah sebangun itu apa? Sudut-sudut yang bersesuaian pun juga sama. Jadi sudut ABC berarti sudut ini ya akan sama dengan sudut PQR. Terus sudut BCA berarti yang ini ya, itu akan sama dengan sudut QRP berarti yang ini ya. Terus yang terakhir apa? Sudut BAC itu akan sama dengan sudut QPR ya. Seperti ini ya akan sama dengan sudut QPR ya. Jadi itu hal yang mendasar yang perlu kita ketahui. Jadi kalau sudah sebangun, intinya perbandingan luasnya, perbandingan sisi yang bersesuaian sama, dan sudut-sudut yang bersesuaian pun juga sama ya. Oke. Sekarang kita perlu tahu ya bagaimana teknik-teknik untuk menemukan kesebangunan ya. Ya kalau soalnya langsung bilang ini sebangun sama ini ya, itu gampang ya. Biasanya kita diberikan gambar atau soal, kita suruh nyari sendiri mana yang sebangun ya. Oke. Jadi kita perlu tahu kapan dua segitiga itu sebangun ya. Oke, jadi kita ada 3 hal yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama apa? Sudut ya. Artinya apa? Kalau kita mau bermain di sudut-sudut ini ya, kita perlu mengecek ada setidaknya dua ya. Dua sudut yang sama ya. Oke, karena kenapa? Kalau dua sudut sama, pasti sudut yang ketiga sama ya. Dari apa? Itu karena jumlah semua sudut segitiga itu sama, yaitu 180 derajat. Oke, jadi yang pertama kita punya sudut-sudut. Artinya kalau kita bisa temukan dua sudutnya sama, maka bisa dipastikan segitiga itu sebangun ya. Oke. Kalau udah sebangun, bagusnya ya ini kita punya ini ya. Kita punya 2 hal yang menarik ini ya. Oke, yang kedua yang perlu kita ketahui sisi sudut sisi ya. Oke, kapan kita menemukan ini? Jika kita bisa menemukan 2 perbandingan sisi yang nilainya sama dan sudut yang dibentuk oleh kedua sisi itu sama ya. Jadi misalnya saya punya ini saya punya ABC gitu. ABC. Terus ini saya punya PQR. Oke. Jadi kalau kita bisa terus kita misal membandingkan AB banding PQ ya. Ternyata kita bisa cek dia sama dengan BC banding banding PR misalnya. Oke. Maka kita cek, ini belum tentu sebangun kalau cuma begini doang ya. Yang kedua perlu kita cek sudut yang dibentuk harus sama ya. AB sama BC ya, sudut yang dibentuk itu adalah sudut B ya. PQ sama QR itu yang PQ sama PR ya. Berarti yang mana ini? BC,
Oh, sorry, ini QR ya. Oke, ini QR. Oke, berarti yang ini yang mana? Berarti yang ini ya. Jadi kalau bisa ditunjukkan juga sudut B-nya sama dengan sudut Q-nya, maka bisa dipastikan segitiga tersebut sebangun. Kalau udah sebangun apa bagusnya? Yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama besarnya apa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama dan sudut-sudut yang bersesuaian semuanya sama. Oke, yang ketiga apa? Adalah sisi-sisi. Yang ketiga ini apa? Kita membandingkan ketiga buah sisinya ya langsung ya. Kalau semuanya sama, ketiganya sama, maka bisa dipastikan si segitiga tersebut itu sebangun. Oke, bisa dipahami ya. Jadi punya kelemahan dan kelebihan tersendiri tiga ini ya. Tiga orang ini ya. Kita akan lihat contohnya seperti apa. Oke, ini contohnya. Oke, apa katanya? Diberikan ruas dua garis sejajar. Oke. Dua ruas garis sejajar AB sama CD ya. Berarti kita punya apa? AB-nya katakanlah ini ya. AB-nya ini, CD-nya berarti yang ini. Ini sejajar gitu. Oke, terus jarak AB ke CD itu 2016. Oke, katakanlah ini ya. Oke. Berarti ini 2016 ya. Oke. Terus BC sama AD itu berpotongan di E. Oke. Kita buat begini. Oke. Seperti ini. Oke, ini adalah E-nya ya. Oke, tentukan luas ABE ya. Oke. Oke, karena AB-nya sejajar CD ya, maka kita punya apa? Oke, yang pertama dari transversal AD ya, maka kita punya apa? Sudut apa? Sudut EAB ya, itu sama dengan sudut EDC ya. Oke, terus yang kedua apa? Dari transversal BC, maka kita punya apa? Sudut ABC itu sama dengan sudut apa? Sudut ABC dengan DCE ya, sudut DCE ya. Oke. Kedua-duanya ini apa alasannya? Karena berseberangan dalam ya. Kita lihat lagi ini berseberangan dalam ya. Oke ya. Karena sudah sebangun ya. Maka apa? Ya, ini sebangun ya. Karena sebangun berarti apa? Berarti apa sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang kan gitu. Oke. Terus kita gunakan yang 2016 ini ya. Oke, berarti kita punya apa? Segitiga ABE itu sebangun dengan segitiga DCE ya, DCE ya. Oke. Terus kita punya apa lagi? Oke, jaraknya 2016 ya. Oke. Jarak itu apa? Jarak itu kalau kita tuliskan ini, oke, ini tegak lurus ya. Itulah jarak ya. Oke, katakanlah ini ada apa? F sama G ya, F sama G ya. Oke. Maka dengan alasan yang serupa lagi kita punya apa? Kita punya si segitiga apa ini? Segitiga. Oke, yang ini dulu. Ini apa akibatnya? Semua perbandingan sisinya sama ya. Jadi misal kita punya apa? BE dibandingkan siapa? BE itu dibandingkan CE itu akan sama dengan AB yang dibandingkan dengan CD ya. Oke, AB banding CD itu berapa? 20 banding 16 ya. Berarti 5/4 ya. Oke. Terus oke. Sekarang kita lihat segitiga apa? Segitiga EGB ya. EGB itu juga akan sebangunnya dengan segitiga apa? EFC ya, EFC ya. EFC ya. Oke. Maka akibatnya apa? Nanti berarti B apa? GE-nya ya, GE kalau saya bandingkan dengan CE. GE itu dengan FE ya, FE ya. Itu akan sama dengan BE dibanding CE ya. Dan sama dengan apa? 5/4 ya. Kata yang atas kan begitu ya. BE banding CE kan 5/4. Oke. Padahal kita punya apa? Kita punya apa? FE ditambah EF
GE tambah F maksud saya itu kan 2016, oke. Berarti kalau kita jumlahkan, oke, berarti kita punya apa? Berarti kita punya apa? GE-nya itu sama dengan apa? 5/4 FE ya, oke. Nah, kita substitusi itu berarti 5/4 FE tambah FE berarti 9/4 FE ya. Berarti kita punya yang apa? Oke, ini sama dengan 2016. Oke, kita punya apa? Berarti si FE-nya sama dengan, oke, 2016 kali 4/9. Oke, berapa itu hasilnya? Oke, kita hitung dulu berapa itu hasilnya. Kita coret-coret saja ya. Berarti 9 bagi 2016 habis ya. Itu tinggal berapa? Tinggal 224. Berarti 224 kali 4 itu 896 ya. Oke. Oh, tapi kan yang tanya ABE ya. Oke, mending saya cari GE-nya tadi. Ya udah gak apa. Berarti GE-nya sama dengan apa? 5/4 dari FE ya. Berarti 896 ya. Oke, berarti sama dengan apa? Wah, harusnya nggak usah saya kalikan juga tadi 224 dengan 4 ya, kan nanti kan kena coret ya. Berarti 224 kalikan 5 berarti 1120 ya. Oke, sekarang kita sudah bisa menjawab. Jadi luas ABE-nya itu akan sama dengan apa? Setengah kali alas, alasnya AB kali tinggi, tingginya GE ya. Sama dengan setengah kali AB-nya 20 kali 1120 ya. Oke, sama dengan, oke, ini dicoret ya, tinggal 10. Oke, berarti gampang, berarti 11.200 ya. Oke, dan kita selesai. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, silakan dipahami sampai benar-benar paham. Nanti kalau tidak belum bisa dipahami, silakan klik di kolom komentar atau kita ketemu di kelas ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.